Halo, oi, ada apa, oi? Ayo jadi podcast nggak? Ayo, gas. Gitu. Soalnya gue juga pernah dulu pas Kenapa? Di kosan lu awal-awal juga? pas awal. Bukan di kosan gue. Kalau di kosan gue sih ya puji Tuhan aman aja. Antara pernah diganggu atau gue yang nggak peka ya Via. Tapi kalau gue merasa diganggu itu pas di kantor gue, dimana waktu itu kondisinya gue tuh masih masa percobaan, belum setahun di situ kan. Di mana-mana kalau orang baru paginya itu pasti bawa bekal. Kalau orang baru beda sama orang lama, kalau orang kantoran. Nah suatu saat gua itu sampai kantor itu jam 7 pagi ya Via. Otomatis gua makan di ruang makan. Nah letak tempat makan kantor gua itu di lantai 4 sih, paling atas. Itu khusus untuk ruang makan sama ruang training. Oh gini, Nah itu berarti di situ ini di gedung lu, gedung tempat lu kerja, tempat buat makan itu di lantai 4. Iya lantai 4. Di lantai 4. Nah itu khusus untuk makan. Iya, khusus untuk makan sama ada ruangan namanya ruangan training. Itu kalau ada anak-anak baru atau ada meeting segala macam di situ tempatnya, di lantai 4. Kalau pesertanya banyak ada meeting di situ tempatnya, di ruang training itu. Nah itu misalnya ini satu ruangan nih. Nah kalau keluar dari ruang training itu ada ruang makan segala macam, ada cuci piring, ada alat-alat piring, gelas, terus biasa kayak posisi ruang makan biasa, Vi. Ada pantry-nya Kayak ada meja, gitu. kursi, pantry-nya. Iya, tapi banyak mejanya kan karena ruang makan kan. Nah, gua setiap pagi, setiap hari bawa bekal dari rumah itu. Waktu itu kan gua kan posisinya belum kos, masih belum pergi kan dari Bekasi Jakarta. Nah, itu suatu saat gua tuh makan jam 7 pagi, kondisi kantor itu masih kosong. Ya kan? Karena gua nggak ada mikir apa-apa, ya udah gua cuek kan, otomatis gua langsung aja sarapan di lantai 4. Udah di situ gua digangguin ini Vi. Lu tahu kan yang kayak suara kursi goyang-goyang gitu loh Vi. Kursi goyang-goyang, kursi kayu goyang-goyang. Bukan, kursinya itu besi bulat, kursinya itu bulat. Oh iya, kursi bulat, bakso. Kursi bakso nggak ada senderan. Iya, kursi bakso nggak ada senderannya. Kayak gitu. Gedededek. Setiap gua nengok berhenti. Pas gua fokus makan bunyi lagi. Itu berlangsung selama gua makan Vi itu. Karena pagi gua nggak takut Vi. Nggak takut, gua cuek aja. Pas besoknya lagi setiap sarapan pasti kayak gitu, diganggu. Siang juga kalau sendiri diganggu. Bentar. Tapi lu di situ posisinya sendiri atau ada beberapa orang? Sendiri. Gue kalau sarapan sendiri karena gue waktu itu posisinya masih anak baru di kosan itu, jadi gue bawa bekal daripada gue makan di rumah kesiangan ke kantor kan dari Bekasi. Gue punya akal bawa sarapan buat makan di sana. Itu yang pertama kalau pagi ya. Terus yang kedua pas malam. Kalau di kantor gue tuh jam kerjanya itu kalau hari Senin sampai Jumat itu dari jam 8 sampai setengah 5. Kalau lembur biasanya sampai setengah 7 atau jam 6. Nah suatu saat itu kan ada perbaikan ruang training. Ruang training itu ada perbaikan segala macam. Gue PSC-nya yang bertanggung jawab mengenai itu kan, ruang training. Nah, habis itu suatu saat itu perusahaan gue ini manggil vendor untuk memperbaiki ruang training itu. Nah, vendornya itu datang setelah jam kerja. Sekitar jam 5 baru datang. Iya. Kenapa datangnya setelah jam kerja? Biar nggak ganggu sama departemen lain. Ini padahal di lantai 4 kan? Ruang training itu di lantai 4 kan? Di lantai 4. Ya, di lantai 4. Satu ruangan sama ruang makan tadi. Nah, itu. Yang itu, aduh, gimana ya? Itu, wah, asli Vi. Itu nggak ada suara Vi. Jadi gini, kondisinya tuh setengah 6 kan. Maksudnya uber-kabrik dulu, setengah 6 mulai uber-kabrik. Habis itu maghrib. Nah, maghrib makan, ada yang sholat.
Nah mulai lagi 6:30, ya Hmm. kan? Mulai lagi di ini kan rumah Mitsubishi, kantor Mitsubishi. Seberang jalan itu ada warteg. Bentar, Orang bentar, vendor bentar, makan di bentar, situ di warteg. bentar. Ini tadi agak putus-putus. Jadi ini di kantor lu karena mereka istirahat dulu, mereka makan di seberangnya, di seberang gedung Ya, kantor lu seberang ada kantor. warteg. Persis. Ya, Hmm. persis. Dengan nyebrang. Makan di situ orang-orang vendor, termasuk gua kan nemenin segala macam kan. Ya udah, gue ikutin. Maksudnya sambil ngobrol-ngobrol gitu. Habis itu udah selesai makan tuh, mulai datang. Posisi kantor tuh gelap gulita, lampu dimatiin semua. Awalnya, ya kan? Karena nggak dipakai, biasa dimatiin. Karena pada Udah. istirahat, jadi dimatiin. Semuanya yang satu kantor. Oh, satu kantor. Satu kantor. Satu kantor dimatiin Satu kantor. karena udah pada Matiin pulang. semua. Nah, ya yang dinyalain itu cuma depannya doang, sama showroom. Showroom mobil itu nyala, tapi yang paling belakangnya itu. Oh iya ya. Oh berarti gedung kantor lo itu ada showroom mobilnya juga ya? Karena lu kerja Ada. di perusahaan distributor Ya, mobil kan? distribusi. Ya, distribusi motor, mobil. Mobil. Nah, habis itu ya mobil. Nah, habis itu bukalah pintu dealernya. Pintu dealer kan bukanya kayak gini. Ini kaca kalau buka kayak gini. Iya. Kayak cowboy. Tadi kaca semuanya. Kayak gini. Nah, itu gua buka, gua lihat belakang. Otomatis kan itu kan apa? Showroom. Branding gua asli. Kata temen orang vendor ini, ada penampakan Yang ngelihat siapa? Serius vendor perusahaan. Kalau gua terus terang gua tuh nggak bisa ngeliat apa-apa. Itu, pak, itu apa tuh pak? Yang pas di tangga, asli loh. Dia kan diem kayak gitu kan, sosoknya diem di dekat tangga. Karena temen vendor gua nih bisa ngeliat, ambil HP, di foto, dapet penampakan. Gua ngeliat dari HP, tinggi, aduh, rambutnya panjang, asli itu tinggi banget itu pertama kali gua ngeliat penampakan tapi dari HP, bukan langsung loh ya. Bentar, dari HP gini. Itu beneran penampakan atau bayangan nih? Bener orang di situ gua cuma berdua masuknya. Yang gambarnya ada nggak sekarang? Itu udah lama udah lama itu kejadiannya. Gambarnya nggak ada. Dulu ada, pernah kirim ke gua di HP yang lama. Gua kan HP-nya baru ini Coba lu. Itu ada karena gambarnya nggak ada, lu jelasin maksudnya kayak gimana gitu bentuknya, tinggi. Aduh, gimana ya? Kepalanya gimana, rambutnya gimana? Nanti deh kalau misalnya ada, nanti di share di sini ya, videonya nanti kalau misalnya ada ya. Nanti Iya, kalau nggak ada deskripsikan aja. Ya, soalnya gue pernah cerita pengalaman gue dan kasih bukti. Ini loh buktinya. Ada, dapat itu. Gila. Itu posisinya tuh baju putih sampai kakinya itu nggak kelihatan rambutnya panjang, tinggi. Udah habis itu jalan. Oh berarti terus itu nggak nyampe videoin? Nggak nyampe. Enggak, temen si vendor gue nih yang cerita. Lihat, habis itu nanti jalan kayak gini, hilang. Nah itu pas mau naik tangga. Habis itu pas naik tangga, tak. Ada yang ngikutin bunyi tangganya, tak. Itu bukan bergema. Gua persis bukan bergema. Vendor. Hah? Bukan enggak, bergema. padahal gue diam kan. Awalnya seperti itu, bergema kan. Pas awalnya kan nggak ngeh. Ya udah santai aja. Pak, kok ini bergema ya? Masa sih? Coba dia diem. Bunyi tak. Bunyi tangganya itu kedengeran. Soalnya itu kan tangga-tangga besi tangga-tangga besi, bukan tangga-tangga kayu semen gitu, bukan. Soalnya itu posisinya paling belakang.
seperti itu. Nanti gue videoin, nanti ditampilin ya via lokasi perusahaan gue, orang training seperti apa, nanti posisinya gue diganggu tuh di mana, itu. Coba nanti lu Itu videoin pengalaman aja. gue. Ya nanti gue videoin bentukannya seperti apa kantor gue. Ternyata itu gue pikir kan di lantai 4 aja. Di lantai 4 aja yang serem ya. Ternyata hampir semua lantai serem sih. Gue dapat info dari teman gue pernah diganggu selain gue. Tapi itu yang temen gue ini bisa ngeliat, ini bukan berarti indigo ya, hanya bisa ngeliat doang. Itu kalau gue terus terang gue nggak bisa ngeliat apa-apa, cuma bisa denger. Sekali ngeliat cuma bayangan sih. Kalau sosok diem diri gitu, gue nggak bisa ngeliat. Gitu. Iya sih. Nanti deh gue usahain foto deh. Kalau misalnya dapat, mantap Vi, bener Vi. Kalau misalnya ada, Tapi gue dulu juga pernah sih ngelihat penampakan dari foto gitu. Gue juga sama pernah gitu juga. Tapi itu gue tuh lihat fotonya itu pas gue lagi di situ Vi. Beda Vi sama yang misalnya gue foto dari jauh kayak gitu. Oh jadi lu di foto, lu lihat langsung di tempat itu juga lu lihat. Iya, yang foto itu orang vendor karena bisa ngeliat. Iya, berarti sebelum lu naik ke atas, orangnya itu kan ngefoto terus lu ditunjukin ke lu. Ini lihat. Iya, kayak gitu. Nah, nggak jauh dari tempat itu ada gua sama vendor itu berdua, Vi. Itu yang kedua. Yang ketiga sama ade lo, Vi. Kalau gua sendiri, dia sama Ardi, namanya Ardi itu. Ya kan, kalau Ardi kan sama dijelasin dulu dong. Ardi itu adek gua tuh kerjanya satu kantor sama lu gitu. Nah, jadi gini, karena adek lo tuh si Ardi itu satu perusahaan sama gua. Dia tuh bagian departemen VAD. VAD itu apa? Stok kendaraan truk, mobil semacam. Nah, posisi tempat kerjanya dia itu satu lantai sama gua, yaitu di lantai 2, satu ruangan besar. Itu satu lantai itu berapa tuh? Diisi di lantai 2. Di lantai 2 ini ada beberapa macam departemen, ya kan. Suatu saat waktu itu lembur. Posisi gua apa gitu ya? Antara lembur atau dia temen ini, gua lupa waktu itu. Pokoknya malam-malam. Bentar, gua ingat dulu. Nah itu, waktu itu si Arti minta tolong. Dia tuh mau kirim ini apa, stok gitu. Arti tuh lupa kan. Akhirnya gini, mas temen gua yuk mas, ngapain ke lantai 2? Iya mau ngapain, mau ngirim file stok, soalnya dia lupa nih. Yaudah, itu posisinya masih jam 7, jam 8 sekitar itu. Yaudah, gua temenin pakai lampu HP kan. Pas mau masuknya itu seperti biasa kondisi perusahaannya itu gelap gulita, dalamnya dimatiin karena menghemat biaya kan. Matiin. Kondisi kantor maksudnya. Ya kondisi kantor. Kantornya itu gelap gulita kan. Nah, habis itu pas mau jalan ke atas itu nggak kejadian apa-apa, Vi. Habis itu pas di lantai 2, udah di situ baru gue merasakan panas, ngap. Udah, itu yang gue rasain. Kalau Arti gue nggak tahu, sebenarnya Arti nggak cerita. Kalau AC nyala nggak? AC gitu. mati juga. AC-nya mati. Gue positive thinking ya, karena jendela ditutup, AC mati. Gue mikirnya gitu kan. Iya, jadi pengap gitu kan. Pengap. Jadi pengap gitu. Nah di situ udah, habis selama gue nemenin Ardi itu, gue tuh ngerasakan itu apa, panas banget sih di situ, ngap. Cuman itu, gue nggak bisa ngeliat apa, nggak bisa lihat apa. Nanti deh kalau suatu saat cek Ardi deh, dia kan lebih peka. Tapi nggak ada suara kursi goyang-goyang, nggak ada kan? Nggak ada. Aman. Merasakan ngap aja, panas, sumuk.
Nah, untuk mencairkan suasana, karena gue takut, gue setel lagu. Mungkin karena itu kali ya. Jadi gue nggak merasakan apa-apa. Makanya nanti ajak Ardi. Ardi kan beda, bisa ngeliat tuh. Kalau gue nggak bisa sama sekali. Tapi sih menurut gue namanya gedung kantor, namanya ya udah kosong, udah malam, gelap ya, pasti serem sih. Iyalah. Gitu. Itu, waduh. Nanti deh gue pokoknya yang paling penting nanti gue minta fotonya itu dah. Nanti gue minta. Jadi gue pernah ngirim, gue pernah curhat tuh saking gue takutnya kan. Ngirim ke siapa? Ke teman deket gue, departemen sales manager lebih tepatnya. Itu gue minta, semoga aja ada. Itu dapat sih, bener sih. Yo ampun. Tapi ini kan maksudnya dia tidak mengganggu kan, dia hanya menunjukkan Enggak, kalau dia menunjukin ada. aja. Ya, tuh. Terus yang kedua, yang ketiga, kondisi malam juga nih. Itu tadi kan Seperti lu biasa, udah cerita yang ketiga tadi, yang sama Ardi ke atas. Mana? Itu kan ketiga. Kedua, itu yang kedua dong. Yang pertama Kan di makan, orang makan. Yang lu lagi makan sendirian. Kedua yang ada foto penampakan. Oh, yang dua, yang tiga sekarang keempat ya berarti ya. Ya keempat. Kondisinya juga sama malam jam 7 dan 8. Gua gambarin deskripsinya. Jadi setiap pulang kerja, gua dan teman-teman kantor gua itu nggak pernah langsung pulang. Pasti nongkrong dulu di pos satpam sampai malam, ngobrol-ngobrol segala macem. Ya kan? Nah, suatu saat si Ardi minta tolong temenin karena motornya itu posisinya itu di parkir di gudang sana, tempat servis. Nah, di tempat servis Mitsubishi itu ada tempat parkir motor khusus karyawan, di situ ada. Iya. Nah, udah. Habis itu, Mas, gue mau pulang nih, temenin yuk. Ade lo nih, Vi, minta tolong. Yaudah, mau ngapain? Temenin ambil motor. Ya elah, masuk takut ambil aja, udah tinggal lurus kiri, udah ambil motor. Kalau takut tinggal lutut di enggak, temenin aja Mas, ayo Mas. Udah, akhirnya gue temenin kan. Tapi secara kasat mata kelihatan serem atau biasa aja itu tempatnya? Kalau gue sekali lagi, gue kan tipe orangnya nggak bisa melihat. Nah, sekali diganggu, kelihatannya tuh biasa aja itu. Kelihatannya menurut lu itu nggak serem? Biasa aja, nggak serem. Kan gue bilang gue tuh nggak bisa ngelihat, ya kan? Nggak bisa ngelihat. Nggak bisa ngelihat karena gue tuh sekali diganggu tuh cuma suara-suara doang sih. Nah itu kan kondisinya kan jalan dulu sama Ardi berdua ke arah dari pos satpam ke bengkel Mitsubishi tempat servis di tempat parkiran motornya itu. Ya udah pas di luar perusahaan kantornya itu nggak terjadi apa-apa. Pas masuk di bengkelnya itu suara Vi klotok mana ada suara klotak-klotok. Maksudnya itu bukan iya klotek iya klotek itu bukan suara malah tuh tapi barang-barang iya klotek ya itu barang-barangnya itu kan. Nah pas dilihat nggak ada apa-apa. Si Ardi bilang tuh mas ganggu tuh mas. Si Ardi malah tambah nakutin sih, bukannya apa malah tambah takut kondisinya gitu kan. Ya mungkin karena Ardi udah tahu kali kalau di sana emang serem, makanya dia ngajak lu biar lu tahu. Iya terus apalagi Ardi bisa ngeliat kan. Mungkin dia takut juga diapa-apain terus nanti nggak ada yang nolong kan. Iya mungkin tidak cerita sama gue sama Ardi. Tapi nih, misalnya, lu nemenin Ardi ke bengkel malam-malam, terus tiba-tiba, misalnya Ardi nggak sadar gitu, tatapannya kosong gitu, diem aja, lu mau gimana? Gue tinggal, Vi. Gue tinggal minta tolong, Vi. Kalau lu tinggal, ya bahaya dong. Kalau lu tinggal bahaya dong. Kalau dia tiba-tiba ngambil pisau gimana? Enggak gini, Vi. Walaupun gue belum pernah lihat langsung, tapi gue tahu kalau misalnya tatap kosong,
Itu tanda-tanda V mau kerasukan V. Nah, kalau Iya, misalnya tapi kalau udah kerasukan, bentar, kalau udah kerasukan tenaganya jauh lebih besar dari gua. Jadi ibaratnya percuma gua nahan segala macam sendirian, sedangkan tenaga itu lebih besar dari gua. Tapi Nah, kan lu harusnya daripada jagain dari deket dong sambil lu manggil orang, tolong, telepon temen gitu, telepon satpam. ya kalau mesti tolong gitu masa gitu. Iya, sambil Kan nih, nggak lucu. nih, kalau misalnya nih kejadian beneran, terus lu nyari satpam nih, nyari orang minta tolong, terus waktu lu balik orang yang tadi kerasukan udah nggak ada gimana? Ya sih. Ya jangan, Daripada lu jangan tinggalin. Gimana Vin, juga kondisi takut. Ntar ngerinya masuk ke gua, dulu kerasukan gimana nanti? Gak ada yang nolong. Kalau orang takut tuh kayaknya nggak mungkin kerasukan deh. Justru gue malah kasih tahu sama Ardi, Mas, kalau kamu kan tempat serem itu jangan takut. Kalau takut malah diganggu. Kalau misalnya pikiran kosong bisa kerasukan. Nah itu ngerinya di situ, Vi. Nanti si Ardi kerasukan, gue kerasukan. Logikanya kalau orang lagi ketakutan, dia nggak bakal pikirannya kosong. Orang pikirannya kosong, berarti dia nggak takut. Tapi kalau lu posisi lagi ketakutan, kayaknya pikiran lu nggak bakal kosong. Lu nggak bakal kerasukan, lu cuma diganggu doang. Lu cuma diganggu. Oh, iya. Makanya lu kalau misalnya ke tempat yang serem gitu, daripada pikiran kosong, lu mending menghayal yang serem-serem aja sekalian biar lu nggak kosong. Makin lu takut, lu nggak kayaknya makin nggak kerasukan sih, karena kan lu nggak kosong. Kayaknya sih gitu. Ya semoga aja nggak terjadi sih. Tapi kalau apa sih namanya, departemen lain ada pernah terjadi benar-benar kerasukan Vi. Itu departemen servis. Nah ini gue hanya diceritain ya, nggak ngeliat langsung ya. Ceritain ini orangnya tuh cewek ya, dia tuh kerja di bagian servis. Nah lokasi servis itu tidak jauh dari tempat bengkel servisnya itu. Iya. Misalnya ini tempat bengkel servis. Nah di sini ya itu udah ruangan departemen servis Vi. Jadi kalau misalnya keluar dari tempat servis itu, kantor servis, udah langsung bengkel Vi. Gitu. Nah servis itu dia servis sama bengkel bedanya apa sih? Servis, iya. Kalau bengkel itu sama aja ya. Bengkel sama servis ya. Apa sih lu? Bengkel servis apa? Ruangan servis sama servisnya itu nggak jauh. Nah itu aja ya. Kantor servisnya. Nah itu kondisinya itu mau pulang. Di departemen servis. Gue masih bingung nih. Tempatnya di mana? Apa? Tempatnya coba jelasin ulang deh. Enggak. Misalnya ini kan tempat bengkel, ya kan? Bengkel servis mobil. Enggak jauh dari sini. Lu jalan lurus. Di depan sininya udah ruangan servis, kantornya. Oh, kantornya di sini. Orang servis. Kantornya, ruangannya. Ruangan departemen servis. Iya, di situ. Jadi misalnya kalau lu keluar dari ruangan servis udah bengkel. Iya. Ya, didapat ya. Nah, itu kondisinya itu mau pulang sih jam 6. Gua kasih tahu departemen servis. Orang-orang itu pulangnya waktu malam sih, jam 6 sampai jam 7. Dibanding sama departemen lain. Nah, itu orangnya cewek. Katolik namanya kan. Nah, habis itu dia tuh mau pulang. Sebelum mau pulang, dia itu mau ke kamar mandi. Nah, letak kamar mandinya itu bersebelahan sama tangga tadi yang gue ceritain, yang ada penampakannya di situ. Nih, nanti kalau misalnya di deskripsikan agak lebih pusing ya, soalnya itu desainnya itu belok-belok gitu loh, Vi.
Nanti Ya deh pokoknya kita intinya share ini ya videonya. Mm-mm. Pokoknya intinya di dekat ruangan servis, yang dekat sama kantor servis itu ada WC. WC-nya itu di dekat tangga yang tadi itu yang ada penampakan. Ya, ini misalnya WC Mm-mm. Putri, WC Putra, Mm-mm. tembok, Mm-mm. ini tembok tangga. Iya, Situ. Ini WC Putra, WC Putri. Nah, di sini dia kencing. Ya. Sepanjang jalan, gue udah ceritain nih ya. Sepanjang jalan teman gue ini kosong tetapannya. Entah dia tetapnya kosong atau lagi pusing mikirin kerjaan ya, gitu ya. Nah, habis itu dia tuh atau baru diputusin kali. enggak, dia tuh enggak diputusin, dia masih punya pacar ya. Nah, gitu lah. Serius nih. Ya udah Itu gue bodo amat, udah. Ya udah, habis itu dia keluar ruangan kantor servisnya itu. Nah, keluar dari ruangan servis itu langsung showroom mobil, penjualan mobil di situ, di dalam showroomnya. Iya. Habis itu dia ke arah WC. Nah, setelah kejadiannya itu setelah dia keluar dari kamar mandi sih. Keluar kamar mandi, habis itu dia tuh langsung teriak-teriak aja kayak gitu, langsung teriak-teriak. Kebetulan di situ ada OB dari luar kantor itu mau ke parkiran motor karyawan. Nah, letak parkiran motor itu deket ini kantor servis sih. Seperti itu. Nah, untung aja itu ada OB langsung ini minta tolong yang lain, ini bantu kenapa nih, teriak gitu loh, Vi. Kondisinya OB-nya kagak ninggalin kan? enggak ninggalin, pegang doang, teriak nih, bantuin gitu. Nah, akhirnya udah, singkat cerita dia langsung sembuh. Gua nggak tahu siapa yang nyembuhin, itu aja sih. Soalnya gue nggak ngeliat langsung ya. Soalnya gue pulang duluan sih waktu itu kondisinya. Oh, itu lu nggak ngeliat, itu lu diceritain. Yang lihat enggak? Iya, gue kan udah bilang gue hanya diceritain sih. Oh, Itu kalau pengalaman gue cuma tadi itu doang. Yang 4 itu sih. Kayaknya tapi diceritain. namanya orang kerasukan itu gue juga nggak tahu sih secara ilmu biologinya gimana, maksudnya orang itu bisa kerasukan, gue nggak tahu. Cuman gue tuh juga sering banget ngeliat orang kerasukan dan itu tidak mengenal waktu, bisa siang-siang bolong jam istirahat sekolah gitu. Gue dulu jam istirahat sekolah kan jam 12, ada orang tiba-tiba teriak di tengah lapangan basket outdoor, tiba-tiba langsung teriak-teriak gitu. Sering banget kayak gitu dulu di SMA 7. Jadi gue juga bingung sih kenapa orang bisa kerasukan gitu. Iya, gue juga bingung. Tapi ya puji Tuhan sama gue hidup belum pernah lihat langsung orang kerasukan, Pi. Tapi lu mau belum pernah gue. Mau nggak kerasukan? Oh, jangan dong. Kenapa nggak mau? Jangan dong. Kenapa? Cukup orangan aja, jangan dong. Kenapa nggak mau? Kalau misalnya kalau misalnya gue kerasukan nanti yang ada gue tambah ngeri, Vi. Tambah serem gue nanti. Kan orang-orang mama tambah takut sama gue, Vi. Ya, tapi lu harus nyoba sih kapan-kapan kita. Jangan dong. Enggak lah. Nanti kalau lu abis selesai Zoom ini terus lu tiba-tiba kerasukan gimana? Ya jangan dong.